Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bu Ratna. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu kegiatan praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang akan kami laksanakan. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Frenda. Oke, Ibu Ratna, boleh saya menyita waktunya sebentar? Boleh sekali kok. Iya, Ibu lagi sibuk enggak? Kebetulan ini ya sibuk gimana gitu loh Bu. Ya biasalah, kita juga persiapkan media, mempersiapkan juga yang lain, bahan-bahan yang lain. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Ratna kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Ratna. Tujuan dari supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Ratna dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai saja. Dari kegiatan ini, kita akan melihat sejauh mana sih kesiapan Ibu Ratna dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, Ibu Ratna, dari obrolan kita ini, apa ini yang Ibu harapkan? Ya, harapan saya dari obrolan kita hari ini, saya dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada diri saya sebagai seorang guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Iya, ya baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu ini, untuk besok itu Ibu Ratna akan membawakan materi apa? Untuk besok, kebetulan materi yang akan saya sampaikan itu tentang pecahan ya Bu, matematika, tentang pecahan. Pecahan matematika ya Bu ya. Oh iya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut? Yang pastinya tujuannya adalah untuk siswa itu agar bisa memahami konsep dasar dari pecahan, itu yang pertama. Kemudian selain itu dia juga biar memahami bentuk-bentuk pecahan itu seperti apa, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja. Dan yang terakhir mereka membuat sebuah media pembelajaran ya untuk lebih memahami memahami pecahan itu seperti apa gitu ya Bu ya, langsung praktek. Oke. Nah, sehubungan dengan hal itu, apa saja sih persiapan Ibu Ratna? Untuk persiapan besok itu sudah saya persiapkan kayak media pembelajaran, ya, atau modul ajarnya juga sudah saya siapkan. Ada juga bahan-bahan untuk membuat media pembelajaran atau tugasnya anak-anak juga sudah saya siapkan. Oke, sudah lengkap sekali, sudah ada media, modul ajarnya sudah siap juga, lengkap sekali pokoknya perangkatnya ya. Nah, terkait dengan hal itu, apa sih kesulitan atau hambatan Ibu Ratna dalam menyampaikan materi pembelajaran itu? Ya, saya rasa kesulitannya atau tantangan yang saya alami pasti karena siswa itu beragam, banyak sekali macam siswa ya, berbeda-beda, terus kemampuannya untuk menerima atau memahami materi juga berbeda-beda. Itu yang saya rasa adalah tantangan yang paling besar kegiatan kali ini nanti. Oke, terkait dengan itu, ini pasti kan Bu Ratna punya strategi. Apakah strategi yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, dari kesulitan yang saya alami ataupun banyaknya keberagaman siswa, kemampuan siswa itu, nanti anak-anak itu saya bentuk dalam suatu kelompok. Tapi dalam kelompok itu saya campur atau itu heterogen gitu anak-anak. Jadi dari kemampuan yang
cepat tanggap atau dari kemampuan dia Merata suka, gitu ya, Bu. merata. Iya. Terus kemudian dia juga ada yang paling hobi nulis, Iya. gitu, hobi bicara, Iya. gitu kan. Ada yang juga yang cepat tanggapan itu jadikan satu. Jadi tidak yang nggak bisa campur sama yang nggak bisa itu nggak, saya Iya. campur jadi satu. Itu strategi saya. Pemerataan gitu ya. Berarti Bu Ratna sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Iya. Bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu Ratna sudah menerapkan pembelajaran apa itu berdiferensiasi ya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Kira-kira ada nggak? Saya rasa sudah cukup lah itu untuk persiapannya. Tidak tahu nanti di tengah jalan itu ada kegiatan apa yang mungkin jadi kekurangan, ya nanti kita buat observasi Observasi aja. gitu ya Bu ya. Oke, nah Bu, kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kemampuan intelektual Ya. pertama, dan juga ada kemampuan yang sosial emosional. Ya. Jadi bagaimana saya mengatasi atau melaksanakan kegiatan itu nanti seperti apa gitu kan, Ya. juga harus ingin saya kembangkan Tingkatkan gitu, lagi gitu ya, tingkatkan Bu. bagaimana Iya. ya seperti itulah, sosial emosional, tidak hanya pada saya tapi juga anak-anak Pada juga. anak-anak. Oke, dari penjelasan Ibu berarti Ibu itu ingin mengembangkan kompetensi profesionalisme, sosial dan kepribadian juga ya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi saya yang sosial emosional tadi, saya sudah sertakan di dalam perangkat pembelajaran saya. Iya. Dalam modul ajar itu tentang kegiatan-kegiatan yang bisa menggabungkan sosial emosional anak gitu. Iya. Itu misalkan di kegiatan kelompok, Iya. itu kan juga sudah ada sosial emosionalnya, saling menghargai satu sama lain, terus saling bekerja sama dengan gitu ya. kelompok. Iya, Nah, benar itu sekali. cara atau strategi yang saya lakukan untuk melaksanakan atau menanamkan konsep pembelajaran sosial emosional. Oke, bagus sekali Bu. Insya Allah. Oke, saya akan memantau juga ya, kemudian membantu juga misalkan saya dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu Ratna capai dalam kegiatan ini. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya, tentang apa yang belum dan sudah terlaksana nanti. Rencana pengembangan dirinya Bu Ratna itu seperti apa, nanti kita berbincang-bincang lagi. Nah, untuk rencana pelaksanaannya, kita akan melaksanakan observasi besok ya Bu ya, Iya, sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya Bu ya. Baik, kalau begitu itu saja Bu kiranya. Saya ucapkan terima kasih, semoga besok itu semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ya Bu ya. Amin, amin. Semoga lancar semuanya dan bisa juga memberikan manfaat untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Oke, sama-sama Bu Brenda. Oke, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahapan praobservasi bersama Ibu Ratna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini. Ya, biasanya kita membaca apa? Pancasila. Pancasila. Siapa hari ini yang memimpin membaca Pancasila? Saya Bu. Oke, silakan maju depan. Berdiri. Marilah kita membaca Pancasila.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Oke, terima kasih ya Dan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4, bagaimana kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kalian siapkan dulu buku pelajarannya. Oke, yuk disiapkan bukunya. Oke. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang apa itu anak-anak? Coba bisa dibacakan? Oke, kita akan belajar tentang konsep pecahan. Nah, di sini ada konsep dari pecahan. Anak-anak kalian pernah nggak memotong sebuah kue ataupun membagikan sesuatu? Pernah nggak? Ada? Ya, membagikan apa Radinka? Kue apa? Oh, kue ulang tahun. Nah, kue ulang tahun itu kan itu besar satu ya. Terus kalian mau membaginya, iya toh? Mesti kalian bagi-bagi dulu kan itu. Nah, itu adalah salah satu menerapkan dari konsep pecahan. Nah, setelah kalian membagi-baginya, terus dibagikan ke teman-temanmu, itu bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, ya pasti akan senang karena dengan membagi dengan sesama kita akan apa? Bisa merasakan rasa senang, bisa berbagi, ya toh?
Iya, bisa temannya bisa saling menikmati apa yang kita makan. Nah, konsep dari pecahan itu ada di kegiatan kalian tersebut dengan membagi kepada temanmu kue yang kamu miliki. Nah, kan kue itu kan ada satu besar toh, dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan dibagi dari satu dibagi menjadi dua, itu kan akan menjadi apa? Setengah. Nah, setengah itu sama dengan 1/2. Itu adalah konsep dari pecahan. Nah, tanpa kalian sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan atau kita sering menggunakan konsep dari pecahan tersebut. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan memahami pecahan ya, memahami konsep dari pecahan. Apa itu pecahan, bagaimana bentuknya, bagian-bagiannya itu apa saja, itu nanti akan kita pelajari hari ini ya. Kalian sudah siap semuanya? Ya. Oke. Nah, sebelum itu kan semua sudah siap di meja. Saya yang pengen ngecek kehadiran kalian ya. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir pada hari ini? Sebentar, saya ceknya dulu. Oke. Nah, Adit. Oke. Afro. Oke. Akila. Oke. Arganta. Ya. Clareta. Ya. Teza. Oh, masih izin. Oke. Hapsari. Ya, dan Yoga. Jiskin. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir. 99% kurang satu anak yang tidak hadir. Oke. Alhamdulillah kalian hari ini diberi kesehatan sehingga bisa masuk dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sekarang kita mulai pelajaran pertama ini ya. Perhatikan, sebelum kita masuk ke materi, nah, tujuan dari belajar kita hari ini apa ya? Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya adalah siswa atau kalian dapat memahami konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, kemudian siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari pecahan. Nah, terus siswa dapat menggunakan pecahan untuk menyatakan bagian suatu benda. Selanjutnya, siswa dapat menyatakan pecahan menggunakan media pembelajaran. Terakhir, siswa dapat menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan, kalian bisa menerapkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Membagi apa yang kalian miliki sama rata dan sama besar. Oke? Nah, sekarang masuk materi berikutnya. Nah, manfaat dari belajar pecahan. Oke? Kita belajar manfaatnya. Apa ya manfaat dari belajar pecahan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat yang digunakan ya untuk mengukur bahan masakan ya toh. Kalau kalian pernah membaca resep atau melihat video chef tentang pembuatan suatu masakan, pasti kalian akan menemui 1/2 atau setengah sendok makan garam misalnya. Pernah kan? Ya, nah itu juga menggunakan konsep dari pecahan. Kemudian membagi makanan seperti tadi, membagi kue ulang tahun menjadi beberapa bagian, itu juga menggunakan konsep pecahan. Kemudian menghitung diskon. Nah, kalian pasti senang kan diskon. Nah, diskonan. Mesti kalau mau belanja cari diskonnya berapa ya. Nah, biar kalian juga dapat untung atau kalian bisa mendapat harga yang lebih rendah dari harga seharusnya ya toh. Itu juga menggunakan konsep pecahan. Kemudian mengelola uang juga menggunakan konsep pecahan ya toh. Kalau terus ada mengelola waktu, misalkan 1 jam itu kan ada 60 menit. Kalau 30 menit berarti itu setengah jam ya. Itu juga konsep pecahan. Membandingkan ukuran dan jumlah ya. Misalkan kalau gula, kita mau membuat kopi ya. Gulanya berapa sendok, kopinya berapa sendok. Itu kan juga menggunakan konsep pecahan untuk membandingkan sesuatu ya bahan. Terus menggunakan alat ukur dan perencanaan pembagian tugas. Nah, itu adalah manfaat dari pecahan. Nah, sekarang Bu Ratna tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang pecahan? Pecahan itu apa? Pecahan itu apa? Coba. Oke, penyebut bilang. Naila? Apa? Bisa dibagi-bagi. Oh iya, bisa dibagi-bagi. Benda yang dibagi sama rata. Benda yang dibagi sama rata. Ya, dan? Keseluruhan. Benda dari keseluruhan. Apalagi?
Bagian dari suatu keseluruhan. Ya, oke, semuanya hampir benar. Itu adalah salah satu pengertian dari pecahan ya. Nah, inilah pengertian dari pecahan. Nah, pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Oke, misalnya jika kita membagi sebuah jeruk menjadi 5 bagian yang sama dan kita makan satu bagian, maka ya 1/5 ya 1/5 dari jeruk. Maka kita memakan 1/5 dari jeruk. Ya, jika jeruknya itu ada dipotong jadi 5, kalau kita makan 1, berarti kita makan 1/5 bagian yang ada. Oke, sudah dipahami? Ingat ya. Jadi kalau kita makan 1, berarti kan ini jeruknya tadi utuh ya, yang tadi. Nah, ini jeruknya utuh ya, 5. Kita makan 1, hilang kan? Kita makan 1, berarti 1 per dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Udah dimengerti? Oke. Nah, inilah bagian-bagian dari pecahan. Kita belajar bagian-bagian dari pecahan. Nah, di atas ini namanya apa? Iya, seperti yang disebutnya tadi, ada pembilang, ada penyebut. Nah, itu adalah bagian dari pecahan ya. Di mana pembilang ini ya, itu bagian bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi dan letaknya ada di atas. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya apa? Iya, namanya penyebut. Bilangan yang membagi pembilang ya. Dan letaknya ada di bawah. Harus diingat loh ya. Kalau di atas apa tadi? Oke, kalau di bawah? Penyebut. Yang artinya 1/2 menunjukkan bahwa kita mengambil satu bagian dari apa? 2 bagian keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, cara membaca pecahan. Nah, kalau membaca pecahan itu menyebutkan pembilang dulu baru penyebut. Jangan sampai keliru. Oke. Nah, contohnya, ini apa? Oke, 1/2. Kalau yang ini? 5/6. Ini? Oke, good. Kalian sudah bisa menyebutkan pecahan caranya ya. Nah, ini tadi yang kita bahas. Bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, ada pecahan biasa, yaitu pecahan, terus ada pecahan tidak biasa, ada pecahan campuran, pecahan senilai, pecahan desimal, dan juga ada pecahan per persen. Oke? Nah, setelah mempelajari bentuk-bentuknya, nah kita pahami dulu. Pecahan, bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang kita pelajari pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang, angka di atas, ya, angkanya di atas, dan penyebut, angkanya di bawah. Nah, pecahan ini menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, penulisannya biasanya dimisalkan A per B. Nah, A itu apa A? Pembilang, B penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Tadi sudah kalian sebutkan ada 1/2, 3/4, 1/5, ya 7/8, ya. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, kalau pecahan biasa, ciri-cirinya itu pembilangnya lebih kecil. Ingat-ingat, pecahan biasa pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kemudian menunjukkan bagian dari keseluruhan yang belum mencapai 1. Berarti satunya nggak utuh. Ya, itu adalah pecahan biasa. Nah, selanjutnya kita belajar bentuk pecahan tidak biasa. Kalau pecahan tidak biasa memiliki pembilang yang lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Ya, pecahan ini seringkali melebihi 1 atau sama dengan 1. Ya. Nah, ini 5/4. Ini kan pembilangnya lebih besar kan? Nah, ini pecahan tidak biasa. Ingat-ingat ya. Ada 7 per berapa nih? 7/3. Ada 9/8. Nah, ciri-cirinya pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut. Nah, terus nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini 4 ini kan artinya dibagi ya, sama dibagi ya. 5/4. Berarti 5 dibagi 4 itu ada 1/4. Nanti kita belajar lebih lanjut. Selanjutnya adalah kita belajar bentuk pecahan campuran. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran di mana ada 1, terus ada lebihnya pecahan 1/2. Kemudian 2, 3/4 lebihnya ya. Ini adalah bilangannya penuh ya dia, 2. Terus ini bilangan yang pecahan ya. Pecahan campuran adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Bilangan bulat itu bilangan yang utuh ini loh, nggak dibagi-bagi ya. Terus ada pecahan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah yang lebih dari 1 namun tidak mencapai 2. Jadi nggak sampai ke 2 ya atau lebih. Ciri-cirinya terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nilainya selalu lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 tapi lebihnya tidak penuh. Lebihnya berupa pecahan. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah pecahan senilai. Nah, kita nanti belajarnya sampai di pecahan senilai. Tapi pada hari ini kita mempelajari untuk pecahan biasanya dulu, ya. Oke, bentuk pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda bentuk, tapi memiliki nilai yang sama. Bentuknya beda, tapi nilainya sama. Ini terjadi ketika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama. Ya. Contohnya 1/2. Nah, jika 1 dikalikan 2,
Ya, 1 kali 2 berapa? 2. Terus 2 kali 2? 4. Jadi 2/4 nilainya sama dengan 1/2. Jadi harus dikalikan bilangan yang sama ya. Kalau pecahan senilai itu harus dikalikan bilangan yang sama. Kalau pembilang dikali dengan 2, penyebutnya juga harus dikali dengan 2. Biar pecahannya itu senilai ya. Kalaupun mau dibagi ya harus dibagi bilangan yang sama. Misalkan 2/4 dibagi 2. 2 dibagi 2? 1. Terus 4 dibagi 2? 2 ya, akan tetap sama nilainya. Nah, ciri-cirinya nilainya tetap sama meskipun bentuk pecahannya berbeda. Dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Itu adalah ciri-ciri pecahan senilai ya. Nah, sekarang saya ingin tahu kalian sudah memahami konsep ini atau belum. Saya akan membagikan kertas ya. Kertasnya. Nah, ada kertas, saya punya kertas ini. Dan juga kertas lipat. Nanti coba kalian bagi kertas ini menjadi 8 bagian yang sama ya. Saya kasih satu kelompok ini 1 kertas lipat, 1 kertas ini ya. Oke, coba kerjasama dengan temannya ya. Yuk, pikir sama teman-temannya yuk. Gimana biar bisa terbagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, mana? Bagi menjadi 8 bagian yang sama. Oke. 1 aja maju contoh. Yuk, sini. Maju ke depan. Yang keras ya. Yang keras ya. Nanti biar temanmu ngerti, oke? Sudah? Yuk, silakan. Sebentar. Siapa dulu? Oke. Silakan. Jadi, Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. jadi bentuknya seperti ini cara melipatnya. Yang pertama ditekuk seperti ini. Ya. Lalu dibuka lagi, ditekuk seperti ini. Dilipat lagi, dilipat lagi seperti ini. Oke. Terus dibuka berapa ada lipatannya? Kalau dipotong nanti bisa jadi berapa? 8. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Tepuk tangan. Yuk, sekarang bentuk yang lain ada. Coba. Ini Nah. menjadi segitiga, Oh. menjadi segitiga lagi, menjadi segitiga. Nah, oke, bisa. Jadi berapa? 8. Coba dihitung. Tunjukkan yang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good job. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, oke. Nah, kalian sudah berarti semuanya sama ya? Bisa? Oke, good. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham. Yuk, kita coba berdiri dong biar kalian nggak capek, biar agak rileks. Kita senam dulu ya. Sudah siap? Oke. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kiri. Yuk gerak semua ya. Sekarang ada lagi nih ya. Untuk kalian lebih memahami konsep pecahan, nanti Bu Ratna sekarang akan membagikan sebuah tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah ini ya. Oke, tugasnya ini. Nah, nanti kalian bekerja sama dengan kelompok ya. Dengarkan. Hai. Hai. Coba diam. Coba diam. Oke. Sekarang perhatikan. Bu Ratna punya ini gambar seperti ini. Nanti kalian membuat soal. Ingat, buat soal dulu ya.
buatlah soal dulu. Nanti dalam kelompok itu kan harus bekerja sama, harus kolaborasi ya dengan teman. Jadi pekerjaan biar cepat selesai. Dibagi tugasnya. Nanti ada yang menulis soal, ada yang menggunting ini gambarnya, ada juga yang menempel. Ya, yang gunting boleh 2 anak boleh. Oke? Sudah paham? Siap. Siap? Siap. Oke, boleh bagikan ya. Dikunci mulutnya. Perhatikan, ini 1, pegang. Ini 1. Oke. Nah, silakan boleh kerjakan. Jangan lupa dikasih identitas ya, identitas nama kelompoknya. Diberi nama. Lembar kerjanya diberi nama, misalnya ini ya. Nama kelompok. Nah, siapa saja kan ada 4 ya. Ditulis semua temannya. Oke. Yuk. Dilepasin sih. Biar bisa ngerjakan. Nah, bantuin 1 gambarnya 1. Oke. Boleh dilepas ya itu. Boleh dilepas straplesnya, boleh dilepas. Jadi bisa dibagi-bagi nanti sama temannya. Yuk. Yuk, diperhatikan. Boleh. Boleh dilepas itu. Straplesnya boleh dilepas. Boleh dilepas straplesnya. Boleh dilepas straplesnya. Biar temannya bisa membantu. Buatlah pecahan biasa bebas ya. Kemudian disusun untuk dibuat media pembelajaran. 5 saja. Oke. Oke. Good. Sudah? Ada kesulitan? Oke, lanjutkan. Tunggu temannya duduk. Kalau sudah selesai duduk. Nanti dipersiapkan presentasinya ya. Persiapan untuk presentasinya. Oke. Tidak usah buru-buru. Jangan lupa ya nama teman-temannya ditulis ya. Biar tahu nilainya. Oke. Oke, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk aja. Oke, coba kelompoknya Devon maju. Yuk, tolong kasih jalan dong temannya. Kasih jalan dong. Yuk. Kasih jalan. Nggak apa-apa, harus pede ya. Siapa yang pegangin? Oke, dipegang berdua. Nanti biar Devon menjelaskan. Devon ya yang menjelaskan nanti. Oke, yuk, yang jelas, yang keras. Oke, perhatikan yang lain, letakkan semuanya kan sudah selesai semua kan? Sekarang perhatikan temannya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan kelompok saya. Ya. Saya di sini ada 1/2, 2/4 dan lain-lainnya. Berapa itu yang kedua? 2/4. Terus? Ada apa lagi? 1/3, 3/5 dan 4/7. Iya, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompoknya Devon. Dia membuat 1/2, 2/4, 1/3, kemudian ada 3/5 dan 4/7. Ya, ini adalah pecahan biasa yang dibuat oleh kelompoknya Devon. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Devon. Nah, silakan duduk. Kemudian siapa ya? Kelompoknya siapa lagi ya? Kelompoknya siapa lagi ya yang sudah siap? Ayo Jiskin, maju. Nanti ya, kelompoknya sabar ya yang sudah. Semua pasti akan kebagian nanti. Oke? Yuk. Siapa ini yang presentasi? Oke, siapa yang pegangin? Pegang dong, tolong biar dia menyampaikan. Jiskin biar menyampaikan. Satunya dipegang siapa? Siapa? Akila. Peganglah, Akila. Kesini, Jiskin sini. Nah, dijelaskan. Nah, oke guys, yuk duduk, diperhatikan temannya yang mau presentasi. Nanti ya ingat, kalian kalau mau presentasi, kalau pengen dihargai, harus juga menghargai temanmu yang presentasi, biar nanti juga sama-sama diperhatikan. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke, siap, silakan. Ini dari kelompok saya. Ginilah 1/2, gini. Dan ini 2/4. Ini 1/3, 2/5, 2/7. Kayak gini. Oke, nah ini adalah hasil pekerjaan dari kelompoknya Jiskin. Dia menuliskan 1/2, 2/4, ya 2/4-nya seperti ini. Kemudian ada 1/3, ada 2/5 dan juga ada 2/7. Oke, terima kasih Jiskin.
Tepuk tangan dong untuk Yesi dan kawan-kawan. Oke, silakan duduk kembali. Kalian sudah menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Nah, good job. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik antara kelompok kalian. Kegiatan kita selanjutnya, yuk. Nah, kalian stop dulu ya. Stop semua pekerjaan kalian. Ditaruh semua alat-alatnya ya. Semua yang kalian lakukan, silakan dihentikan dulu ya. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman ya. Oke. Kemudian rilekskan tubuh kalian. Yuk dirilekskan. Ya, mulai dari tubuh, otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari-jari. Letakkan di paha. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Ya, bernafaslah dari hidung, buanglah dari mulut. Lakukan sebanyak 5 kali. Yuk, pejamkan mata. Yuk, pejamkan matanya. Tarik nafas. Ya, hembuskan. Rasakan itu keluar masuk. Ya, oke. Sekarang tetap sambil bernafas secara sadar. Amati pikiran. Apa yang kalian pikirkan? Amati perasaan. Apa yang kalian rasakan? Apa yang sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas masuk dan keluar, ya. Terus tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri sendiri, orang lain, dan juga teman-teman kalian? Buka mata kalian perlahan jika sudah merasa siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan yang kita lakukan ya, agar perasaan kalian lebih tenang, lebih rileks ya, pikiran lebih jernih dan lebih semangat ya. Oke. Sudah siap? Siap? Sudah siap? Terus semangat. Sekarang waktunya kalian, saya ingin mengetahui kalian sudah memahami pecahan atau belum? Bu Ratna akan membagikan soal. Silakan dikerjakan secara individu. Yuk. Ya, dibagikan. Ya, saya kira sudah semua ya. Nih, oke, sudah semua ya. Yuk. Sudah, yuk. Sudah, oke, sudah. Oke, sudah ya semuanya ya, sudah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Oke, kalian sudah mengerjakan tugas, mengerjakan LKPD. Nah, berarti kalian dari LKPD yang saya lihat tadi secara berkeliling, kalian sudah sebagian besar sudah memahami konsep dari pecahan ya. Jadi, kesimpulannya pada hari ini kita mempelajari apa? Oke, mempelajari pecahan ya. Bagian dari apa pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Kemudian kalian mempelajari apa? Bentuk pecahan. Oke, terus apa yang kalian rasakan pada hari ini? Oke, senang. Senangnya karena apa? Oke, bisa mempelajari. Yang membuatmu tertarik tadi apa? Apa? Bisa membuat tadi ya, media tadi ya? Iya, bisa membuat media pecahan ya tadi. Oke, nah jadi hari ini kalian sudah mempelajari pecahan dan ingat pecahan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk memasak, untuk mengukur dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dengan konsep pecahan kita dapat membuat perhitungan yang lebih efektif dan lebih akurat. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian sangat baik dan bagus ya. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sekian dari Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang meja semuanya dirapikan. Bukunya yang tadi paket bisa dikembalikan ke rak buku dan kalian bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bu Ratna Dewi Chandra Purnamasari.
pada kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya akan ditemani juga dengan Bu Nanda selaku pengajar praktik saya. Mohon izin ya Bu. Kemudian langsung saja ke percakapan. Ya Bu. Oke. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Bu Brenda. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Baik ya Bu. Ya. Kemudian langsung ya Bu, kita bertemu lagi dari kelanjutan kegiatan observasi kemarin yang telah kita lakukan. Saat ini kita berada di kegiatan percakapan pasca observasi. Saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratna. Pertanyaan ini sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ratna lakukan. Apakah Bu Ratna bersedia? Insya Allah saya bersedia. Bersedia ya Bu? Siap. Ya. Apa yang Bu Ratna rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah yang saya rasakan itu pembelajarannya ya senang pastinya. Ya, harus senang ya Bu. Terus pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Saya juga melihat siswa itu terlihat aktif ya untuk mengikuti pelajaran saya. Ya. Kemudian Bu, bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran? Kemudian itu kan jenengan memasukkan unsur pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, dan yang terintegrasi dengan KSE juga. Bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan hal tersebut? Untuk perasaan saya pastinya juga senang, lega, ya, karena saya juga mendapatkan hal yang baru ya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu ya. Kemudian ada nggak Bu yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Menurut saya pasti ada lah kendalanya, pasti ada. Tapi terutama dalam mengkondisikan anak yang begitu banyak, pasti kan tentu dengan bermacam-macam karakter yang anak gitu ya. Jadi itu yang menjadi kesulitan atau hambatan saya yang mungkin juga fokusnya juga mereka itu bermacam-macam ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Itu ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, menurut Bu Ratna, adakah rasa puas atau rasa berhasil lah dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Ratna laksanakan? Kalau untuk pembelajaran itu ya mengalir seperti biasa lah itu, anak-anak juga terlihat antusias, apalagi dengan model yang baru, mereka kan merasa senang gitu dengan suasana yang baru dan bersemangat untuk menjawab pertanyaan. Ya komunikasi kolaborasi itu berjalan dengan lancar lah itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, ini kan pasti ada hal positif ya Bu ya. Hal positif apa yang sudah Bu Ratna lakukan selama proses pembelajaran itu? Selama proses pembelajaran pada intinya kan berdiferensiasi itu pembelajaran yang menggabungkan bermacam-macam ya, bermacam-macam karakter anak gitu. Jadi mereka bisa saling mengetahui, memahami karakter teman-temannya. Jadi kita nanti juga bisa berbagi, misalkan anak yang suka berbicara itu bisa kita gunakan untuk sebagai presenter ataupun yang yang presentasikan materi lah istilahnya, jadi narasumber ataupun mempresentasikan hasil diskusi mereka gitu. Kalau ada yang suka menggambar misalkan ya, itu dia mungkin kerjasama dengan temannya, dia yang menggambarkan jawabannya, hasilnya itu nanti yang menyampaikan teman yang suka berbicara, bisa ngobrol di pendapat gitu ya Bu ya. Gitu. Kemudian Bu, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Kira-kira yang saya ingin tingkatkan pembelajaran selanjutnya adalah menerapkan lebih terstruktur kembali ya, terstruktur lagi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemampuan sosial emosional ya Bu ya.
kapan ini Bu Ratna ingin mencoba memperbaiki kekurangan tersebut, Bu? Ya secepatnya lah Bu Brenda ya. Ya mungkin pertemuan selanjutnya Ya, itu akan kita laksanakan untuk perbaikannya. Ya. Saja. Bu Ratna kan bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran ya, berdasarkan hasil pengamatan tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian saya harap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya Bu ya. Iya, semoga pembelajaran berikutnya lebih terstruktur, lebih terencana dan juga bisa lebih baik lagi lah. Ya, itu saja Bu yang saya sampaikan ya Bu ya. Iya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.